kita menyaksikan bagaimana proses penyelesaian sengketa secara mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka kita harus mengetahui dulu apa itu mediasi. Mediasi merupakan salah satu alternatif dispute resolution atau ADR atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan di mana para pihak yang bersengketa dibantu oleh pihak ketiga yang netral yang disebut sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan bersama secara sukarela. Secara normatif, mediasi dapat dipahami sebagai proses penyelesaian sengketa melalui perundingan dengan bantuan mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus, melainkan hanya memfasilitasi tercapainya kesepakatan para pihak. Tujuan penyelesaian sengketa melalui mediasi memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, mencapai kesepakatan yang adil bagi para pihak, yaitu mediasi bertujuan menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa adanya pihak yang merasa dikalahkan. 2. Menjaga hubungan baik antar pihak. Karena prosesnya bersifat dialogis dan juga korporatif, mediasi efektif menjaga hubungan jangka panjang, khususnya dalam sengketa konsumen dan bisnis. 3. Memberikan akses keadilan yang lebih cepat dan juga efisien. Mediasi menghindari proses peradilan yang panjang, formal, dan juga mahal. 4. Mengurangi beban pengadilan. Mediasi secara instrumen penting dalam mendukung sistem peradilan yang efektif dan juga efisien. 5. Memberikan kepastian hukum melalui kesepakatan. Kesepakatan hasil mediasi memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sepanjang dilaksanakannya dengan itikat baik. Karakteristik mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu biayanya ringan, prosedur sederhana dan cepat, tidak memerlukan kuasa hukum, berorientasi pada perlindungan konsumen, cocok untuk sengketa seperti prestasi pelaku usaha, catat produk, dan juga penipuan atau kelalaian dalam transaksi konsumen. Nah, setelah mengetahui pengertian dari mediasi, tujuan penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan juga karakteristik mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana proses dari penyelesaian sengketa melalui mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Batam. Paket. Mbak Yori. Paket. Apaan tuh? Oh iya, paket. Ya, Mbak. Iya, tunggu sebentar. Ini paket apa ya, Mbak? Ini laptop ini. Oh, laptop yang kemarin saya pesen itu ya? Iya, coba cek dulu ya. Oke. Wah, besar banget ya paketnya. Iya, safety number 1. Safety number 1, mantap. Iya. Paketnya saya terima ya, Mbak? Iya, oke. Jadi tolong tanda terima dulu ya di sini. Boleh. Baik. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Mbak. Bye. Wah. Oh, kok seperti ini? Oh, kok jadi seperti ini? Gimana nih seller? Kayak gini saya nggak bisa pakai dong jadinya. Loh, tadi paketnya baik-baik aja kok pas dibuka, tapi kok kayak gini ya? Ini aku harus cek sellernya ini. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Jasmine SHMH, mediator yang ditunjuk oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Batam untuk memediasi sengketa antara saudari Yori Ling sebagai konsumen dan juga dari CV Maju Elektronik yang diwakili oleh saudari Leoni Santoso selaku pelaku usaha, dan juga di sini kita dihadiri
oleh saudara Hansing sebagai saksi pengantar barang. Sesuai juga dengan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tujuan mediasi ini adalah untuk mencari penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat. Baik, saya akan persilakan saudara Yori dulu untuk menjelaskan permasalahannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Mediator. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat kronologi kejadian yang saya alami. Jadi pada tanggal 15 Agustus lalu, saya ada membeli satu laptop Asus VivoBook dari toko online CST Maju Elektronik. Barangnya telah sampai di rumah saya pada tanggal 20 Agustus 2025. Setelah saya terima paketnya dan saya unboxing, dan juga ada bukti unboxingnya, ternyata laptopnya itu rusak, dia tidak dapat dinyalakan. Gitu. Saya merasa saya dirugikan di sini karena harga laptop itu memang tidak murah. Setelah saya komplain kepada pihak ekspedisi maupun kepada pihak CV Maju Elektronik, itu tidak ada penyelesaian yang bisa kita dapatkan. Begitu Ibu Mediator. Oke, baik, kepada saudara Yori, pada saudari Leoni, silakan sampaikan tanggapan Anda terhadap apa yang telah disampaikan oleh saudari Yori. Terima kasih Bu Mediator atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Izinkan saya menjelaskan sedikit bahwa perusahaan kami memang mengirim barang yang baik semua kepada konsumen kami. Karena dari tim kami pun sudah mengecek dan ini adalah laporan dari salah satu tim saya. Bisa dilihat? Ini masih dalam bentuk digital ya, Bu? Iya, betul. Oke. Nah, kalau menurut saya kerusakan mungkin terjadi kalau Bu Yori pas unboxing itu nggak sengaja kebanting, atau mungkin dari pihak pengiriman itu nggak sengaja kebanting, atau mungkin ketika unboxing awal rusaknya itu ketika Bu Yori itu membuka laptopnya, Bu. Gitu sih. Ibu Mediator, Ya. di sini saya punya bukti saat saya unboxing paket tersebut, di mana terlihat bahwa segelnya itu masih utuh dan kerusakannya itu sudah ada sejak pertama kali untuk menyalakan, mulai dari layarnya bergaris-garis hingga hidupnya tidak sempurna. Oke, baik. Boleh, maka saya boleh lihat. Boleh langsung Bu Mediator. Di mana dalam video tersebut Ibu Mediator bisa lihat proses awal dari pembukaan paket hingga saya nyalakan. Tidak ada kerusakan hardware yang terlihat sekalipun. Yang ada setelah dibuka menyalakan laptopnya, dia itu layarnya tidak hidupnya secara sempurna dan juga garis. Oke, baik. Terima kasih sudah saya cek ya videonya. Oke, saudari Hansing, sebagai kurir yang mengantarkan, apakah Anda melihat adanya kerusakan saat pengiriman? Baik, tugas saya itu kan hanya mengantar paket. Otomatis saya itu tidak tahu kondisi dalam paket tersebut yang saya antarkan itu adalah kondisi yang bagus atau tidak. Saya itu cuma antar paket dan ini adalah bukti tanda terimanya yang sudah saya kasih tanda terima ke Ibu Yori. Kondisi paket yang diterima itu dalam keadaan sempurna dan bisa diterima oleh Yori, dan itu adalah bukti tanda terima, Bu. Barang itu telah diterima. Baik, akan saya simpan terlebih dahulu ya ini. Saya tahu tugas kamu hanya nyari paket dan di bukti tanda terima itu memang paket sudah kamu berikan dengan sempurna. Cuma kan kita tidak tahu bagaimana keadaan di dalamnya. Berdasarkan video unboxing saya bisa dilihat bahwa dari paket yang saya terima dari ekspedisi kamu itu tuh keadaannya memang tersegel dengan rapat. Namun kenapa saat dibuka paketnya itu tidak menyala dengan sempurna? Itu yang saya pertanyakan. Baik, izin berbicara ya. Kan saya tugasnya adalah mengirimkan paket. Dalam kondisi di dalam paket itu udah di luar dari oleh ekspedisi, karena ekspedisi kan bertugas hanya untuk mengantarkan. Dan paket yang saya terima pun itu udah dalam barang yang sudah dikemas. Jadi kami itu tidak bertanggung jawab atas barangnya yang tidak berfungsi atau rusak. Oke, saudari-saudari boleh untuk tenang sebentar. Berdasarkan dengan pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan barang yang diterima oleh konsumen apabila kerusakan tersebut bukan akibat kesalahan konsumen. Dari bukti video yang telah dikirimkan oleh saudari Yori dan juga keterangan saksi dari Hansing, tampak jelas bahwa kerusakan bukan disebabkan oleh konsumen. Bagaimana Ibu sebagai pelaku usaha untuk menanggapi ini? Saya paham posisi Bu Yori, tapi kalau misalnya produknya dikirimkan kembali ke saya dan saya mengembalikan dana penuh, otomatis saya rugi, karena kan produknya nggak bisa dijual kembali. Siapa coba yang mau menerima produk yang rusak? Dan saya juga paham kalau Ibu Yori kesal atau
bahkan merasa dirugikan. Dan saya juga tidak bisa berbuat apa-apa Bu, karena ini adalah prosedur dari perusahaan kami. Jadi di sini saya hanya menjalankan prosedur aja sih Bu. Oke, saya juga memahami ya di sini perasaan dari Ibu Leoni. Tetapi hak konsumen di sini juga harus dilindungi gitu ya. Apakah saudari Yori sebagai konsumen yang dirugikan bersedia untuk mempertimbangkan penggantian unit baru sebagai alternatif dari refund? Sebenarnya dari saya sendiri ya, saya lebih menginginkan jika ada pengembalian dana. Karena jujur, rasa kepercayaan saya terhadap tokonya Ibu Leoni itu sudah berkurang. Jadi meskipun Ibu Leoni sudah mengirimkan unit yang baru, rasa kepercayaan saya kepada perusahaan itu sudah berkurang dan itu tidak bisa diganti oleh suatu unit laptop baru begitu untuk mediator. Kalau untuk saudari Leoni gitu ya, bagaimana jika laptop yang rusak tersebut dikembalikan kepada Anda untuk diklaim ke distributor, sementara dari saudari Yori bisa menerima unit pengganti baru dengan spesifikasi yang sama gitu? Dikirim ke distributor ya. Kalau Iya. itu bisa saya pertimbangkan, coba nanti saya kontak ke distributor dan akan saya kembalikan dana ke Ibu. Oke, baik, boleh. Di sini saya juga lihat Ibu Yori ada bawa laptop yang bermasalah itu ya. Iya benar. Oke, boleh saya lihat Ibu mediator. Ini yang tadi ditunjukin di video kalau ini nggak nyala ya? Iya benar. Asus VivoBook yang seharga 8.500.000. Oke, baik, saya mengerti. Oke, ini Ibu Leoni mungkin nanti waktu kesepakatan kita sudah terjadi, ini mungkin boleh dikembalikan ya pada distributornya gitu. Oke. Baik. Jadi untuk sebagai itikat baik nih dan kompensasi atas ketidaknyamanan dari konsumen, apakah dari CV Maju Elektronik juga bersedia memberikan tambahan kompensasi berupa ponsel pembelian? Iya, kalau dari kami, saya sudah pertimbangkan bersama tim saya untuk memberikan voucher 500.000 kepada Ibu Yori. Kalau boleh tahu untuk voucher ini bagaimana sebisa klaimnya ya? Oke, jadi nanti dari tim saya akan mengirimkan voucher itu kepada Ibu dan Ibu akan menerima melalui WhatsApp yang sudah Ibu isi pada form pembelian. Tapi perlu diingat Ibu, kalau voucher itu ada masa berlakunya. Jadi nanti dibaca aja secara tertutup dari tim saya. Kira-kira sampai kapan ya masa berlakunya kepada konsumen kita ini? Kalau biasa sih itu kita 7 bulan setelah voucher dikirimkan. Jadi setelah 7 bulan voucher itu mau masuk. Oke, boleh dicatat baik-baik ya Ibu Yori. Oke, jadi ini kepada Ibu Leoni lagi, apakah Anda bersedia untuk memastikan pengecekan dilakukan sebelum pengiriman dan juga menanggung biaya kirimannya? Iya, nanti produk baru akan kami cekkan terlebih dahulu. Saya akan pastikan tim saya cek, terus nanti bukti pengecekannya akan saya kirim kembali kepada Ibu Yori sebagai satu bukti kalau produk kami aman untuk digunakan. Oke, bagaimana Ibu Yori? Kalau saya boleh tahu untuk pengiriman unit ini melalui ekspedisi apa ya? Biasa kami sih SPS standar ya. SPS Iya, standar. kalau untuk biayanya akan saya atur bersama tim saya nanti. Itu akan kami tanggung full sebagai kompensasi kepada customer. Berdasarkan hasil musyawarah hari ini, kedua belah pihak telah mencapai kesepakatannya. Di sini akan saya sebutkan saja secara singkat biodata dari akta perdamaiannya, yang dimana di sini konsumen ada dari Yori Lim dan juga pihak pelaku usaha ada dari CV Maju Elektronik yang diwakilkan oleh Leoni Santoso untuk menghadapi mediasi pada hari ini. Berikan saya waktu sebentar untuk saya susun semuanya dan akan saya bacakan hasil dari akta perdamaiannya setelah ini ya. Oke, jadi pasal 1 bahwa para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa pembelian laptop antara pihak pertama dan juga pihak kedua dengan cara melalui mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Batam perkara nomor 035/MD/2025/BPSK. Pasal 2 bahwa pihak kedua bersedia mengganti laptop yang diterima oleh pihak pertama dengan unit yang baru berfungsi dengan baik dan juga memiliki spesifikasi yang setara. Pasal 3 bahwa seluruh biaya pengiriman laptop pengganti kepada pihak pertama serta biaya pengembalian laptop rusak kepada pihak kedua akan ditanggung jawab oleh pihak kedua. Angka 2 bahwa pihak pertama bersedia untuk mengembalikan unit laptop yang rusak kepada pihak kedua untuk diproses klaim garansi atau retur ke distributor. Pasal 4 bahwa dengan ditandatanganinya akta perdamaian ini, maka permasalahan antara para pihak dinyatakan selesai dan juga pihak pertama maupun pihak kedua tidak akan menuntut satu sama lain baik secara pidana
kemudian hari. Pasal 5 bahwa para pihak memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam putusan atau akta perdamaian yang mengikat secara hukum. Pasal 6 bahwa biaya perkara yang timbul akibat penanganan perkara sengketa ini menjadi tanggung jawab pihak kedua yaitu CV Media Elektronik. Pasal 7 bahwa semua pihak yang menandatangani akta perdamaian ini dinyatakan setuju bahwa akta ini berlaku dengan mengikat secara hukum sejak ditandatangani oleh para pihak dan mediator tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun. Demikian kesepakatan ini ditandatangani oleh para pihak atau kuasa hukum dan juga mediator. Di sini saya tanda tangani dulu ya pada ibu-ibu sekalian. Oke, pada pihak pertama boleh tanda tangan. Ini Bu mediator. Oke, selanjutnya pada pihak kedua boleh tolong tanda tangan di sini. Oke, baik. Dengan ditandatangani akta perdamaian ini sesuai dengan pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 350 garing M-D 2021 hasil kesepakatan mediasi ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Baik, terima kasih Bu mediator. Terima kasih, Bu Yori. Terima kasih Bu mediator. Terima kasih saudara. Oke, ini Bu Yoni hasil kesepakatan kita buat kami. Terima kasih. Silakan. Bu Leoni, terima kasih ya atas mediasi hari ini, Bu. Ibu Leoni nanti jangan lupa ya kalau sebelum untuk ngirim unitnya itu tolong dicek baik-baik dulu, tolong di packing baik-baik dulu. Iya, nanti saya pastikan ketip saya aman ya. Baik. Terima kasih ya Bu Yari. Duluan.